Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kali ini kita akan membahas tentang Project Human Pose Detection yang mana proyek ini akan digunakan untuk memverifikasi suatu pose atau gerakan itu sudah benar atau belum. Di sini kita memiliki beberapa program yang harus diketahui. Yang pertama yaitu sini ada program installib.py. Program ini digunakan untuk melakukan instalasi secara otomatis library yang digunakan di proyek kali ini. Jika kita sudah menginstal library, maka tidak akan terjadi proses instalasi library, namun jika belum akan secara otomatis melakukan instalasi library. Untuk library yang digunakan adalah ini. Langsung saja untuk jalankan. Sebelumnya di sini saya menggunakan Python versi 3.9.2 ya. Untuk proyek kali ini, sini langsung saja jalankan program installib.py. Jika kita sudah melakukan instalasi Python, maka di sini akan muncul run Python file. Ya, langsung saja jalankan. Ya, ini library sudah terinstall semua ya, dapat dilihat seperti ini. Sini ini sudah terinstall semua dan dapat langsung jalankan file Python dengan format app.py. Sini, namun sebelum itu, sini ada satu program lagi dengan nama setting.py. Di sini adalah program yang digunakan untuk melakukan set atau kalibrasi untuk confidence-nya, yang mana sini saya melakukan set di 95%. Jika gambar hasil deteksi dan gambar referensi itu ada di 95 atau lebih dari 95%, maka akan dikategorikan gambar tersebut sudah benar atau korek. Lalu di sini jika kurang dari 95%, maka akan dikategorikan gerakan tersebut salah atau pose tersebut salah. Dan di sini pada app.py sini ada sedikit setting yang harus diketahui, yang mana pada bagian kamera, untuk setting kamera ini di video capture sama video capture 0, sini saya di perangkat atau laptop saya yang saya gunakan, video capture 0 ini terhubung dengan webcam. Namun itu dapat berubah untuk setting formatnya. Ya, tinggal ganti saja, mungkin menjadi 1, 2 atau sebagainya. Itu tergantung jumlah kamera yang terkonek ke laptop kita masing-masing. Sini karena saya sudah menggunakan webcam dan webcam tersebut terhubung ke video capture 0, saya langsung saja jalankan program app.py ya. Ini programnya, langsung saja jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini, web lokal. Untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Tampilan awalnya ya, kosong. Nanti sini akan muncul tampilan kamera, di mana itu dapat mendeteksi gerakan secara langsung atau dengan secara live. Dan kita juga dapat menggunakan foto. Ini tunggu beberapa saat, maka kamera akan terbuka secara otomatis. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini kamera akan terbuka secara otomatis dan mendeteksi orang dan skeletonnya atau tulang-tulang seperti ini dapat dilihat, seperti titik mata, hidung, telinga, bahu,
Sini ada juga pergelangan tangan seperti ini. Lalu karena saya sebelum itu kita harus mengupload foto referensi terlebih dahulu. Untuk foto referensi dapat diupload dengan cara seperti berikut. Tekan saja upload referensi pada bagiannya masing-masing. Sini kita memiliki dua kelas, yang itu kelas sikap siap dan kelas pukulan dasar. Kita akan mengupload sikap siap terlebih dahulu. Ini sikap siap, langsung saja pilih tekan upload reference. Lalu di sini sedikit informasi, kita harus mengupload foto yang sesuai dengan gerakannya atau pose yang akan kita deteksi. Pastikan itu dalam satu pose ya. Misalnya ini kan saya memiliki contoh gambar pose sikap siap, dan ini ada beberapa pengambilan dari sudut yang berbeda-beda. Pastikan walaupun dari sudut yang berbeda-beda, namun gerakannya tetap satu ya. Namun jika kita mengupload foto ini dan salah satunya ada terselip ini, maka foto ini akan dijadikan referensi dan itu akan memungkinkan terjadinya kesalahan. Jadi upload saja di sini 5 foto. Saran saya 5 foto, karena jika terlalu banyak maka akan membuat program sangat mudah mendeteksi suatu gerakan dan akan susah membedakan untuk gerakan tersebut benar atau salah. Pastikan ini dalam posisi atau sudut kamera yang berbeda-beda ya, agar ketika kita melakukan pergerakan di depan kamera itu dapat dengan mudah terdeteksi. Ini langsung saja upload. Sini adalah proses uploading, dapat dilihat, dan gambar sudah berhasil terupload. Di sini saya salah mengupload satu foto, foto seperti ini. Yang lainnya kan seperti ini ya, dengan kondisi sikap siap berdiri tegap ya. Ini saya hapus saja yang berbeda. Nah, ini kita sudah memiliki 5 referensi untuk sikap siap. Selanjutnya itu adalah upload foto referensi pukulan dasar. Caranya sama seperti tadi. Pilih foto yang akan dijadikan referensi. Ini saya ada beberapa foto ya, seperti ini. 2, 3, 4, 5. Upload. Dan uploading berhasil. Lalu kita cek satu persatu apakah terjadi keanehan dalam seperti ini. Contohnya di mana sini kita di gambar ini kita mendeteksi atau sistem mendeteksi 2 bounding box dan 2 skeleton. Yang mana skeleton 1 dan yang satunya lagi itu terjadi terjadi perbedaan posisi atau postur tangan ya, seperti ini. Nah, ini saran saya dihapus saja dan kemudian upload referensi baru. Saya sudah mengupload referensi baru, contoh gambar seperti ini. Nah, jika ada bounding box seperti ini, maka dia akan mengambil penilaian di bounding box dengan confident paling tinggi. Di sini untuk personnya ada di 0,89 ya, sedangkan yang ini nih ada di 0,56. Maka itu tidak masalah. Ini juga aman. Ini aman. Nah, setelah selesai mengupload fotonya, lalu selanjutnya kita dapat melakukan proses pendeteksian gerakan atau pose. Ini karena saya ada contoh fotonya. Sini saya akan mengupload foto terlebih dahulu. Sini pastikan ya, ini ada di kelas pukulan dasar. Pukulan dasar, maka dari itu kita harus mengupload foto pukulan dasar juga. Ini contohnya.
Coba langsung saja verifikasi, dan verifikasi berhasil. Untuk hasilnya 100%, untuk skor akurasinya itu ada di 100%, dengan kelas itu pukulan dasar, statusnya benar, ada di tanggal 13 bulan 1 2026 di jam 22:57. Ini ada itu notifikasi seperti ini, sangat mirip, posisi tubuh hampir identik dengan referensi ya. Ini sangat mirip loh ya. Bahkan ini adalah gambar yang sama. Namun bagaimana jika kita mengupload gambar yang lain, apakah masih bisa? Karena saya hanya memiliki data terbatas, maka saya akan menggunakan gambar-gambar tadi saja. Statusnya benar ya, 99,8. Lalu bagaimana jika kita mengupload kelas yang salah? Ini kan seharusnya pukulan dasar. Kita akan mencoba upload untuk sikap siap. Apakah dapat dikoreksi itu kesalahan? Nah, kan ini, dan hasil deteksi pun sini menunjukkan salah ya, incorrect, itu salah dengan skor di 93,6. Namun itu tetap salah karena tadi kita sudah melakukan setting di program sebelumnya. Yang program setting kita untuk confidence-nya kita atur di 95%. Jika kurang dari itu maka akan dikategorikan salah. Lalu bagaimana jika kita mengupload yang tidak ada di kelas tersebut, seperti gambar ini, dan tentu saja salah. Ini untuk skornya ada di 86,4%. Coba kita deteksi, lakukan di sikap siap kembali. Sikap siap, sedikit saya memiliki gambar yang berbeda. Pastikan ya sudah di kelas sikap siap, dan gambar yang kita upload pun adalah gambar dari sikap siap tersebut. Lalu verifikasi, dan verifikasi juga benar. Lalu untuk kita coba lagi beberapa gambar lagi. Benar ya, ini gambar yang berbeda. Jadi untuk skornya 99,4 adalah gerakan yang benar atau pose yang benar. Bagaimana jika kita mengupload pukulan dasar di sini? Pukulan dasar tadi kita menggunakan gambar ini, apakah terkoreksi? Nah, ini kan incorrect. Incorrect itu salah ya. Untuk akurasinya di 89,1% skornya. Lalu untuk selanjutnya coba kita upload gambar yang sikap siap namun tidak kita daftarkan ya. Ini kuda-kuda juga nih, salah satu sikap siap di gerakan silat, dan tentu saja salah karena saya tidak mengupload referensi pergerakan ini ya. Namun jika kita ingin mengupload referensi tersebut, kita langsung saja upload. Namun jika kita tidak menghapus data yang lama, maka data tersebut akan tetap menjadi patokan referensi. Ini kita bisa mengupload lebih dari 5 foto. Saya akan mencoba mengupload salah satu gerakan yang berbeda atau pose yang berbeda. Sini proses upload. Nah, untuk posenya seperti ini, posenya seperti ini, dan yang lainnya seperti ini. Dan ini sebelumnya salah ya Mas ya, ini incorrect statusnya. Lalu coba kita upload ulang gambar yang berbeda seperti ini ya, contohnya. Ini sedikit mirip dengan yang ini, dan itu statusnya pun juga benar. Walaupun dengan gambar yang berbeda, namun dengan pergerakannya dengan pose yang mirip, tetap akan terdeteksi benar. Namun jika kita hapus ini,
maka ini tidak akan terverifikasi benar. Untuk statusnya pun recap historinya seperti ini, dapat dilihat ya. Ada ini misalnya kita coba ulang lagi ya, deteksi gerakan yang benar. Coba ini langsung terupdate di sini untuk itu, untuk start riwayat dari hasil deteksi. Namun untuk jika kita ingin melihat full historinya hingga gambarnya, kita buka saja di full history, maka di sini dapat terlihat gambar hasil deteksinya seperti ini. Dari gambar perbandingan yang mana itu sama persis seperti ketika kita selesai mendeteksi seperti tadi ya. Lalu di sini kita akan coba menggunakan foto, apakah bisa. Ini karena saya tidak mengerti gerakannya, saya menggunakan foto yang sudah ada. Ya, fotonya mirip seperti tadi, namun saya menggunakan gambar ya. Pastikan kita menahan gerakan tersebut kurang lebih di 5 detik. Maka jika kita dalam kondisi posisi tersebut dalam 5 detik, maka status akan benar seperti tadi ya. Dapat garis ini akan berwarna hijau dan akan masuk ke history dengan status seperti ini. Dapat dilihat secara langsung, ini muncul gambarnya. Ini ada di status korek ya, dengan skor di 99,8. Dia akan mencari bounding box yang paling tinggi. Ya, coba kita gunakan gambar dari pukulan dasar. Nah, jika kita menggunakan gambar pukulan dasar di kelas sikap siap, maka tidak akan terjadi pemeriksaan atau verifikasi untuk gerakan ini benar atau tidak. Dan itu ada notifikasi incorrect post, need sikap siap. Kita harus menggantinya ke sikap siap. Jika kita mengganti ke sikap siap, maka proses verifikasi akan berjalan secara otomatis. Jika kita berada dalam posisi yang sama atau pose yang sama dalam 5 detik, maka akan tersimpan. Begitu juga di pukulan dasar, jika kita meletakkan atau mendeteksi sikap siap di pukulan dasar, tidak akan terjadi verifikasi. Namun jika kita gunakan pose pukulan dasar, maka di sini akan terjadi proses verifikasi. Ini dapat dilihat. Jadi untuk kamera hanya dapat mendeteksi gerakan yang benar saja. Seperti ini. Saran saya gunakan saja gerakan atau pose yang simpel-simpel seperti ini ataupun ini. Ini juga bisa menggunakan pose tendangan dan sebagainya. Ya, yang jelas posisi foto yang dijadikan referensi harus sesuai dengan hasil deteksi jika ingin statusnya benar. Ya, mungkin untuk historinya seperti tadi, bakalan menyimpan foto deteksi. Ya, mungkin segitu saja untuk video penjelasan kali ini. Sekian dan terima kasih.